Pak Husni adalah seorang laki-laki parubaya yang berprofesi sebagai seorang petani. Akan tetapi, di kala waktu senggangnya, tak jarang pula Pak Husni juga menyambi menjadi penjual bambu rajok, di mana ia akan membeli pohon bambu milik orang lain yang kemudian akan ia tebang lalu dipotong-potong dengan panjang sekitaran 1 meter dan sebesar 2 ruas jari. Dan para petani melon dan mentimunlah yang kemudian membutuhkan bambu rajak dagangan Pak Husni untuk dijadikan sarana rambatan tanaman tersebut. Namun tak jarang juga ada para penjual sosis ataupun siomay keliling yang memesan tusuk bambu kepadanya. Tentu saja dengan jumlah yang tidak terlalu besar dibandingkan dengan para petani sayur dan juga petani buah. Sampai suatu ketika, Pak Husni yang baru saja pulang dari sawah sedikit dikagetkan dengan kedatangan Rudi yang ternyata sudah sedari tadi menunggunya di depan rumah. "Dari sawah, Pak De?" tanya Rudi yang beranjak dari tempat duduknya. "Iya, baru pulang. Kamu sudah dari tadi?" tanya Pak Husni sambil melepas caping di kepalanya. "Baru saja kok, Pak De." "Oh iya, Bu Detun mana? Kok nggak ada di rumah?" tanya Rudi lagi. "Tadi ikut ke sawah, terus mampir dulu ke warung," jawab Pak Husni. Dan setelah berbasa-basi sesaat, Rudi pun lalu menyampaikan kepada Pak Husni apa maksud dan tujuannya datang menemui Pak D-nya itu. Rudi pun bercerita kalau maksud kedatangannya adalah ingin memesan bambu untuk pembuatan tusuk sate yang mana kayu itu dipesan oleh bosnya. Ya, Rudi adalah keponakan dari Pak Husni, akan tetapi ia tinggal berbeda kampung dengan Pak Husni. Dan baru saja 6 bulan ini ia bekerja di Jogja. Rudi bekerja menjadi karyawan di rumah makan dengan menu utamanya sate. Mendengar permintaan dari Rudi, sesaat Pak Husni pun tersenyum. Seakan-akan sudah terbesit di pikirannya kalau nanti akan ada rezeki besar yang menantinya. Akan tetapi di sini Pak Husni pun sedikit ragu akan permintaan keponakannya itu, yang mana Rudi meminta untuk dicarikan bambu yang tumbuhnya di area pemakaman. "Loh, kenapa harus di area pemakaman?" tanya Pak Husni penasaran. "Waduh, saya juga nggak tahu, Pak De. Memang begitu pesanan dari bos saya. Tapi tenang saja, nanti bambunya itu akan dibeli dengan harga yang lebih mahal daripada bambu-bambu yang biasa Pak dijual ke orang lain," jawab Rudi. Pak Husni di sini sempat ragu dan ia pun lalu terdiam sesaat sampai pada akhirnya Rudi kembali menambahkan kalau Pak De Husni tidak perlu membuat tusuk satenya. Ya, Pak De Husni hanya perlu menyediakan bambunya saja yang mana nantinya akan diproses sendiri oleh si bos untuk dibuat tusuk sate. "Tenang aja, Pak De. Nanti satu batang bambunya itu akan dibeli dengan harga 20.000," tambah Rudi agar Pak De Husni mau menerima permintaannya itu. Mendengarkan harga yang ditawarkan oleh keponakannya itu jauh lebih tinggi daripada harga biasanya, ditambah lagi ia pun tidak perlu repot-repot dan susah payah untuk membuat tusuk sate tersebut. Akhirnya Pak De Husni pun menyetujui permintaan Rudi. Pak Husni pun meminta waktu kepada Rudi selama kurang lebih 1 minggu untuk menyiapkan bambu pesanannya itu. Dan Rudi pun akhirnya menyetujui permintaan Pak Husni, di mana 1 minggu lagi berarti ia akan datang kembali ke rumah Pak Husni bersama bosnya untuk mengambil bambu pesanannya. Singkat cerita, setelah pertemuan itu, keesokan harinya Pak Husni pun mulai menyisir ke beberapa kampung dan juga area pemakaman untuk mencari bambu yang telah dipesan oleh Rudi. Dikarenakan di pemakaman umum di desa Pak Husni sendiri tidak ada pohon bambunya. Hingga pada akhirnya, di hari ketiga lah Pak Husni menemukan pohon bambu yang ia cari, di mana sedapur pohon bambu itu tumbuh tepat di samping area pemakaman umum. Lokasi pemakaman tersebut pun berada di desa yang berjarak cukup jauh dari desanya. Pak Husni pun kala itu bertanya ke salah satu warga desa di sana soal tentang siapa pengurus pemakaman di desa tersebut. Dan setelah bertemu dengan si pengurus pemakaman, Pak Husni pun lalu menyampaikan niatannya untuk membeli bambu-bambu tersebut, dan hari itu pun langsung tercapai kesepakatan soal harga.
Di keesokan harinya, Pak Husni pun memulai melakukan penebangan pohon bambu tersebut, meskipun dalam batin Pak Husni sendiri sedikit ada rasa takut. Karena ini adalah pertama kalinya ia membeli bambu di area pemakaman, ditambah lagi lokasi pohon bambu tersebut berada tepat di samping sungai dan juga pohon-pohon besar nan rimbun yang ada di sekitar pemakaman tersebut. Seakan melengkapi kengerian yang Pak Husni rasakan. Baru saja Pak Husni berhasil menebang beberapa pohon, hampir saja ia mengalami sebuah kesialan, di mana salah satu pohon yang ia tebang, pucuk bambunya tersangkut dengan bambu yang lainnya, sehingga bambu tersebut pun sedikit menggantung. Pak Husni pun lalu beberapa kali mencoba untuk menariknya sekuat tenaga, akan tetapi tetap saja bambu tersebut tidak mau lepas, sampai pada akhirnya Pak Husni yang sudah merasa lelah pun melepaskan bambu tersebut dan hendak beristirahat. Namun aneh, setelah bambu tersebut terlepas dari pegangan Pak Husni, secara tiba-tiba bambu itu pun lepas dan anjlok. Ya, hampir saja mengenai badan dari Pak Husni yang berada tepat di bawahnya. Untuk saja Pak Husni kala itu bisa menghindar. Dengan refleks, Pak Husni menjatuhkan badannya ke belakang, sehingga bambu yang awalnya tergantung tersebut tidak mengenai badannya. Meskipun kala itu Pak Husni pun harus mengalami sedikit lecet-lecet di badannya, karena ia terjatuh ke semak-semak dan terkena batang bambu yang baru saja ia potong. Hari itu Pak Husni pun tidak mampu menebang semua bambu tersebut dan masih tersisa beberapa pohon. Akan tetapi, waktu yang kala itu sudah sore menjelang waktu maghrib, ditambah lagi ia yang memang sudah merasa lelah pun akhirnya memutuskan untuk pulang dan melanjutkan pekerjaannya kembali di esok pagi. Sesampainya di rumah, Pak Husni pun bergegas mandi, yang kemudian ia pun lalu menjalankan ibadah sholat maghrib bersama istrinya. Setelah melaksanakan kewajibannya malam itu, Pak Husni pun yang hendak makan malam tiba-tiba merasakan keanehan pada dirinya, di mana ia merasa jika badannya kala itu terasa sangat berat. Pak Husni berpikir, mungkin saja ia kecapean. Dan setelah makan malam, ia pun lalu meminta sang istri untuk memijitnya. Tanpa terasa, Pak Husni pun akhirnya terlelap tidur. Sampai pada tengah malam, Pak Husni pun lalu terbangun. Ia pun lalu teringat jika ia belum mengerjakan ibadah sholat isya. Pak Husni pun hendak beranjak dari tempat tidurnya, akan tetapi Pak Husni merasa heran di mana kini kaki kirinya tidak bisa digerakkan, sedangkan ia sendiri tidak merasakan sakit pada bagian kaki kirinya tersebut. Ditambah lagi badannya yang semula terasa berat kini tiba-tiba sehat. Akhirnya Pak Husni pun membangunkan sang istri yang kala itu tidur di sampingnya dan meminta tolong untuk diambilkan air wudhu. Karena kaki kirinya memang benar-benar tidak bisa digerakkan, Pak Husni pun akhirnya malam itu melaksanakan ibadah sholat dengan cara duduk. Dan disinilah keanehan dimulai. Pak Husni kala itu terkejut bukan main, di mana di akhir ibadah sholatnya ia yang mengucapkan salam dan menengok ke arah kiri, terlihat sosok wanita dengan wajah yang sangat menyeramkan terlihat berdiri tepat di sampingnya. Sontak terucaplah kalimat istighfar dari mulut Pak Husni. Akibat kejadian malam itu, Pak Husni pun mendapati demam tinggi, sehingga ia pun tidak dapat lagi melanjutkan untuk menebang bambu yang masih tersisa itu. Hingga sampai pada akhirnya hari yang dijanjikan kepada Rudi pun tiba, dan Rudi pun datang dengan membawa sebuah truk untuk mengambil bambu-bambu pesanannya kepada Pak Husni. Dengan kondisi badan yang masih demam tinggi, Pak Husni pun lalu mengantarkan Rudi ke tempat ia menebang bambu tersebut. Meskipun Pak Husni tidak mampu menebang semua bambu itu, akan tetapi Rudi merasa jika bambu yang sudah Pak De Husni tebang dirasa sudah cukup untuk memenuhi pesanan dari bos. Dan setelah bambu-bambu tersebut selesai dimuat, Rudi pun segera membayarkan bambu tersebut dengan harga yang sudah disepakati sedari awal. Seketika terlihatlah senyum mengembang dari wajah Pak Husni. Siang itu pun Rudi langsung kembali ke Jogja untuk mengantarkan bambu-bambu tersebut ke tempat pembuatan tusuk sate. Di sana nantinya bambu-bambu tersebut akan diproses oleh 2 orang tenaga kerja Pak Nur. Memang sedari dulu Pak Nur selalu membuat tusuk satenya sendiri. Sesampainya di sana,
Rudi pun merasa heran kala ia melihat beberapa batang bambu yang tengah dibakar oleh Pak Parmin dan Pak Yahmo. Ya, Pak Parmin dan Pak Yahmo merupakan anak buah dari Pak Nur yang memang sudah sejak lama mereka bekerja menjadi pembuat tusuk sate untuk rumah makan Pak Nur. Loh, kenapa bambunya dibakar, Pak? Tanya Rudi. Gak masuk kriteria, jawab Pak Yahmo sambil tersenyum. Memangnya bambu ini beneran dari pemakaman? Tanya Pak Parmin sambil memperhatikan truk bermuatan bambu yang baru saja dibawa oleh Rudi. Iya Pak, jawab Rudi. Mereka pun lalu bergegas menurunkan bambu-bambu tersebut dari truk untuk segera diproses menjadi tusuk sate. Kenapa ya Pak? Bos kita meminta untuk tusuk satenya harus dari bambu yang berasal dari area pemakaman, tanya Rudi kepada Pak Parmin dan juga Pak Yahmo. Oh, kami juga tidak tahu. Yang pasti, jika Pak Nur tahu kalau bambu-bambu tersebut tidak berasal dari area pemakaman, dia pasti akan marah, jawab Pak Yahmo. Nah, bambu yang tadi kami bakar itu juga perintah dari Pak Nur, karena ada kemungkinan bambu tersebut itu tidak berasal dari area pemakaman, imbu Pak Parmin. Mendengarkan penjelasan Pak Parmin dan juga Pak Yahmo, Rudi pun kembali teringat kejadian di warung sate Pak Nur kemarin, di mana dalam satu hari ada 2 pelanggan yang memberikan kritikan dan berkata jika masakan sate di warung makan Pak Nur tidak seenak biasanya. Mendengarkan komplainan para pelanggan siang itu, pada malam harinya, setelah warung makan itu tutup, Pak Nur pun memerintahkan Rudi dan temannya untuk menyingkirkan sisa tusuk sate yang belum terpakai. Dan di sini Pak Nur juga berucap kalau besok akan dibawakan tusuk sate yang baru. Setelah selesai menyerahkan bambu-bambu tersebut kepada Pak Parmin dan juga Pak Yahmo siang itu, Rudi pun bergegas kembali ke warung makan tempat ia bekerja. Akan tetapi, di dalam perjalanannya kembali ke warung makan, Rudi pun terus kepikiran soal keanehan warung makan Pak Nur tempatnya ia bekerja. Rudi yang baru 6 bulan bekerja ikut Pak Nur memang sedari awal merasakan sedikit keganjilan dengan warung makan tempat ia bekerja, yang mana warung makan ini menyediakan sate sebagai menu utama. Warung makan sate Pak Nur itu selalu saja ramai dengan pembeli, bahkan dalam satu hari bisa menghabiskan lebih dari 700 tusuk sate. Padahal Rudi sendiri tahu kalau warung makan Pak Nur itu tidaklah memiliki resep rahasia hingga membuat satenya terasa spesial dibandingkan para penjual sate yang lain. Apa jangan-jangan itu semua karena pengaruh dari tusuk satenya? Atau jangan-jangan bosku itu Pak Nur penganut pesugihan sehingga warung satenya selalu ramai pembeli? Segala pikiran itu pun terus menggelayut di batin Rudi. Namun pada akhirnya Rudi pun mencoba berpikir positif. Mungkin saja memang ada yang spesial dari daging kambing yang menjadi bahan utama sate di warung Pak Nur, sehingga menjadikannya selalu ramai pembeli. Toh, selama ia bekerja, ia pun tak pernah mengalami kejadian yang aneh-aneh, dan ia pun juga tidak pernah melihat Pak Nur ataupun istrinya melakukan ritual selayaknya orang yang menganut ilmu pesugihan. Dan Rudi pun kembali bekerja seperti biasanya, di mana ia sendiri diberikan tugas untuk membakar sate. 1 minggu pun berlalu. Siang itu, Rudi yang sedang membakar sate tiba-tiba dipanggil oleh Pak Nur. Rudi pun lalu disuruh untuk mengambil tusuk sate di tempatnya Pak Parmin dan Pak Yahmo, karena tusuk sate yang tersedia di warung siang itu tinggal sedikit. Mendapat perintah dari bosnya, siang itu Rudi pun bergegas untuk menuju ke tempat Pak Parmin dan Pak Yahmo. Setelah beberapa saat, sampailah Rudi di tempat Pak Yahmo dan juga Pak Parmin membuat tusuk sate. Rudi yang baru saja sampai dan memarkirkan sepeda motornya pun melihat kedua bapak-bapak tersebut terlihat sedang sibuk menata tusuk sate dan memasukkannya ke dalam karung. Rudi pun lalu bergegas menghampiri Pak Parmin dan Pak Yahmo, dan ketika Rudi mendekat, Rudi melihat ada seorang pemuda yang sedang duduk di sebuah gazebo yang tidak jauh dari Pak Yahmo dan Pak Parmin. Pak, mau ambil tusuk sate, ucap Rudi, yang lalu ia berjalan mendekati si pemuda yang ada di gazebo. Oh iya, sebentar, jawab Pak Parmin yang masih memasuk-masukkan ikatan tusuk sate ke dalam karung.
Setelah berkenalan, akhirnya Rudi pun tahu jika si pemuda yang kini sedang duduk dengannya di gazebo itu bernama Yuda. Dan ternyata Yuda sendiri adalah salah satu karyawan Pak Nur juga, akan tetapi di warung makan yang berbeda. Dan dari Yudalah akhirnya Rudi tahu kalau ternyata warung sate milik Pak Nur yang ia tempati merupakan cabang dan baru saja dibuka 1 tahun yang lalu, di mana warung sate utama milik Pak Nur sendiri berada di pinggiran kota yang berbatasan dengan Magelang. Yuda sendiri hampir 2 minggu sekali ditugaskan untuk mengambil tusuk sate di tempatnya Pak Parmin dan Pak Yahmo. Yudi juga bercerita, sebenarnya dia juga merasa aneh kenapa Pak Nur ini tidak memesan tusuk sate ke pembuat yang ada di dekat warung satenya saja, justru mengambil ke sini yang jaraknya lumayan jauh. Rudi pun sempat bertanya kepada Yuda, apakah ia tidak tahu kalau tempat pembuatan tusuk sate di sini itu miliknya Pak Nur sendiri dan bambu tusuk sate yang digunakan adalah bambu-bambu yang didapat dari area pemakaman. Mendengar perkataan Rudi, Yuda pun menampakkan ekspresi kaget dan ia pun menjawab kalau soal tempat produksi tusuk sate di sini milik Pak Nur sendiri, ia memang tahu. Tapi kalau soal bambu yang digunakannya adalah bambu yang berasal dari area pemakaman, ia malahan justru tidak tahu menahu soal hal itu. Dan dari pertemuan itu pun mereka akhirnya saling bertukar cerita, di mana dari cerita Yuda akhirnya Rudi pun mulai tahu soal tentang warung sate milik Pak Nur. Menurut cerita Yuda sendiri yang sudah hampir 2 tahun bekerja ikut Pak Nur, dan selama bekerja di sana ia pun selalu tidur di warung makan tersebut dan pulang ke rumah hanya 1 bulan sekali. Oleh karena itu, ia pun sering melihat keganjilan dan peristiwa aneh selama bekerja di sana. Mulai dari kecelakaan lalu lintas yang terjadi tepat di depan warungnya tempat ia bekerja, sehingga tak jarang ada korban yang meninggal dunia. Sampai ritual aneh yang dilakukan hampir 1 bulan sekali oleh Pak Nur bersama istrinya, yaitu memasang janur kuning tepat di atas pintu warung dan beras kuning, di mana janur kuning itu akan diganti hampir setiap bulan sekali. Dan yang membuat Yuda merasa takut, belum ada 2 tahun ia bekerja, sudah ada 3 temannya yang meninggal dunia, di mana kedua temannya itu meninggal karena kecelakaan sepeda motor saat berboncengan hendak pulang ke rumah. Sedangkan satu lagi teman kerjanya wanita yang tiba-tiba saja meninggal dunia setelah mendapatkan uang bonus dari Pak Nur. Entah apakah itu hanya kebetulan atau memang ada sangkut pautnya dengan Pak Nur. Yang pasti Yuda dan juga teman-teman yang lain tahu kalau karyawan wanita tersebut tidak sakit sebelumnya. Rudi pun sempat menanyakan kepada Yuda kalau ia melihat semua kejadian mengerikan tersebut, kenapa ia tetap memilih untuk tetap bekerja di sana dan tidak keluar saja. Yuda pun menjawab, itu semua adalah karena kebutuhan ekonomi yang membuatnya harus bertahan. Di mana ia yang kala itu baru saja mulai bekerja ikut Pak Nur, istrinya sedang hamil muda, tentu akan sangat membutuhkan banyak uang untuk persiapan kelahiran sang buah hati. Ditambah lagi kalau harus keluar ia sendiri bingung mau kerja apa lagi, sedangkan Yuda hanyalah lulusan SMP. Setelah mendengar semua cerita dari Yuda, Rudi pun mulai yakin kalau Pak Nur ini memanglah penganut ilmu sesat. Entah itu hanya sekedar penglaris ataupun pesugihan. Meskipun Rudi sendiri tidak pernah melihat ataupun mengalami hal-hal yang janggal selama bekerja di warung sate milik Pak Nur, tapi mendengarkan kisah dari Yuda saja sudah membuatnya merasa bergidik. Tak berselang lama, terdengarlah suara Pak Yahmo yang memanggil-manggil Yuda dan berkata kalau tusuk sate pesanannya sudah siap. Sehingga Yuda pun harus bergegas kembali ke tempatnya bekerja, walaupun sebenarnya masih banyak yang ingin Rudi tanyakan terkait Pak Nur kepada Yuda siang itu. Setelah kepergian Yuda, Rudi pun semakin penasaran dengan warung sate Pak Nur. Ia pun lalu memberanikan diri untuk bertanya kepada Pak Yahmo dan juga Pak Parmin, apakah selama mereka bekerja kepada Pak Nur membuat tusuk sate, mereka berdua pernah mengalami keganjilan ataupun melihat gelagat aneh dari Pak Nur. Masih dengan kesibukannya menata tusuk sate yang akan dibawa Rudi, Pak Parmin pun bercerita kalau soal keganjilan ataupun keanehan pernah beberapa kali
ia dan juga Pak Yahmo mengalami. Seperti bambu yang susah untuk dibelah, hingga ada benda pusaka semacam batu berwarna hijau di dalam ros bambu. Dan pernah juga pada suatu malam ketika mereka bekerja lembur, ia dan Pak Yahmo melihat sosok wanita berambut panjang memakai pakaian panjang berwarna putih lusuh sedang menangis menghadap tumpukan bambu yang belum sempat mereka potong-potong. Akan tetapi, hal seperti itu tidaklah membuat mereka heran, karena Pak Yahmo dan Pak Parmin sendiri tahu jika bambu-bambu yang akan mereka buat untuk menjadi tusuk sate berasal dari area pemakaman. Ya, jadi wajar saja kalau memang akan ada sosok-sosok makhluk halus yang menempati bambu-bambu tersebut. Pak Parmin pun menambahkan, kalau soal keanehan dari sikap ataupun gelagat dari Pak Nur, baik ia ataupun Pak Yahmo sendiri tidak pernah melihat. Hal itu dikarenakan Pak Nur sendiri sangat jarang datang ke tempat mereka membuat tusuk sate. Paling-paling Pak Nur akan datang sebulan, itu pun hanya untuk membayarkan gaji mereka berdua. Ya, walaupun sebenarnya Pak Yahmo dan Pak Parmin sendiri menyadari kalau ada yang ganjil dengan usaha warung sate yang dijalankan oleh bosnya tersebut. Di mana bosnya tersebut menggunakan bambu dari area pemakaman sebagai tusuk satenya, dan tentulah itu bukanlah hal yang lazim. Rudi pun lanjut bertanya kepada Pak Yahmo dan Pak Nur, apa mungkin Pak Nur ini melakukan pesugihan? Dan kali ini Pak Yahmo yang menjawab, waduh, kalau soal itu ya kami juga tidak tahu. Yang disusul dengan senyum mengembang dari bibirnya. Yang kemudian disusul Pak Yahmo pun mengangkat karung yang berisikan tusuk sate untuk dinaikkan ke atas sepeda motor milik Rudi. Dikarenakan tusuk sate yang dipesannya sudah siap, Rudi pun lalu bergegas berpamitan kepada Pak Yahmo dan Pak Parmin untuk kembali ke warung tempatnya bekerja. Siang itu, Rudi yang semakin banyak tahu akan keanehan usaha warung sate milik Pak Nur pun mulai ragu untuk lanjut bekerja di sana. Dan 2 hari setelahnya, Rudi yang baru saja sarapan dan hendak berangkat bekerja mendapat telepon dari ayahnya, di mana ayah Rudi kala itu meminta Rudi untuk segera pulang dan meminta Rudi agar menemui Pak D-nya, yaitu Pak D Husni. Rudi yang merasa heran pun sempat bertanya memangnya ada apa. Tapi sang ayah pun hanya berkata, pokoknya pulang dulu, besok biar Pak D Husni sendiri yang akan menjelaskan. Rudi yang sangat penasaran dengan apa yang akan dikatakan oleh Pak D Husni pun mengiyakan perintah dari sang ayah dan berencana akan pulang di besok pagi. Dan setelah itu, Rudi pun lalu berangkat kerja seperti biasanya. Seperti hari-hari biasanya, warung sate Pak Nur ramai sekali pembeli hingga membuat Rudi dan para teman-temannya pun sedikit kewalahan untuk melayani. Malam hari, setelah warung akan tutup, Rudi menyempatkan diri untuk menelpon bosnya dan meminta izin cuti selama 2 hari dengan alasan ada urusan keluarga mendadak. Dan alhamdulillah bosnya pun mengizinkannya. Setelah mendapat izin, Rudi pun bilang ke teman-temannya kalau besok ia akan cuti selama 2 hari untuk pulang ke rumah dan meminta teman-temannya untuk menggantikan dulu pekerjaannya selama ia cuti besok. Hari masih sangatlah pagi. Terlihat jam dinding di kamar kosan Rudi menunjukkan pukul 6 pagi. Rudi yang memang sedari kemarin sudah berencana untuk pulang ke rumah pun segera bersiap-siap karena memang jarak antara tempatnya bekerja dan rumahnya lumayan jauh karena memang sudah beda kota. Dan setelah semua siap, Rudi pun lalu bergegas memacu sepeda motornya meninggalkan kos-kosnya tempat ia tinggal. Setelah hampir 2 jam perjalanan, sampailah ia di rumah. Rudi yang baru saja memarkirkan sepeda motor dan melepas helmnya pun kala itu melihat ayah dan ibunya yang sedang duduk di depan teras rumah. Bergegas Rudi menghampiri mereka. Rudi pun langsung duduk di salah satu kursi kosong yang ada di depan ayah dan ibunya. Ada apa ya Pak? Bu, kok tiba-tiba nyuruh aku pulang? Tanya Rudi yang penasaran. Ya nggak apa-apa. Kamu itu baik-baik saja kan selama bekerja di sana? Gantian sang ibu yang langsung menanyai balik Rudi. Rudi yang mendengar pertanyaan dari sang ibu itu semakin keheranan. Baik Bu. Loh, memangnya ada apa sih? Pertanyaan yang sama kembali Rudi lontarkan, yang kali ini dengan raut wajah yang semakin penasaran. Ya sudah, kamu makan saja dulu. Nanti setelah itu terus ke rumah Pak Demu ya, Pak De Husni. Kali ini bapaklah yang menjawab.
Rudi yang memang sudah sangat penasaran pun langsung berpamitan kepada kedua orang tuanya untuk pergi ke rumah Pak Husni dan berkata akan makan nanti saja setelah pulang dari rumah Pak D-nya itu. Setelah beberapa saat, tibalah Rudi di rumah Pak D-nya dan lagi-lagi Rudi pun dibuat terheran-heran dengan pertanyaan dari Pak D Husni. "Gimana kabarmu, Le? Baik-baik saja kan?" tanya Pak D Husni tapi dengan raut wajah yang terlihat cemas. "Alhamdulillah, baik kok Pak D. Pak D sendiri gimana kabarnya?" jawab Rudi yang kemudian bertanya balik akan keadaan Pak D Husni. "Alhamdulillah baik," jawab Pak D Husni dengan wajahnya yang kini terlihat sedikit pucat. "Pak D, memangnya ada apa ya? Kata Bapak ada yang mau Pak D bicarakan sama aku," tanya Rudi. "Loh, memangnya Bapak atau Ibumu belum cerita?" tanya balik Pak D Husni. "Ya belum Pak D. Justru Bapak kemarin nyuruh saya pulang untuk menemui Pak D," jawab Rudi. Akhirnya Pak D Husni pun mulai berbicara kenapa ia meminta Rudi untuk menemuinya. Pak D Husni pun bercerita, setelah ia menebang bambu yang ada di area pemakaman beberapa hari yang lalu, Pak D pun jatuh sakit. Meskipun ia sendiri sudah berobat ke beberapa dokter, akan tetapi dokter sendiri tidak tahu penyakit apa yang diderita. Hal itu dikarenakan penyakit Pak Husni bisa dibilang sangat-sangat aneh. Di mana ketika malam hari Pak Husni setelah tidur badannya tidak bisa digerakkan, bahkan hanya untuk sekedar bangun dari tempat tidurnya saja tidak bisa. Bukan hanya badannya saja, terkadang juga kakinya, di mana Pak Husni yang pada awalnya baik-baik saja tiba-tiba saja kakinya tidak bisa digerakkan. Padahal Pak Husni sendiri tidak merasakan sakit entah itu di badannya ataupun di kakinya. Sampai pada akhirnya kabar sakitnya Pak Husni itu pun didengar oleh Pak Ustadz Anwar, yang dimana Pak Ustadz Anwar sendiri adalah seorang kiai dan juga pemilik pondok pesantren. Hampir setiap 1 minggu sekali diadakan pengajian umum di pondoknya tersebut, dan Pak Husni adalah salah satu jemaah pengajian di pondok Pak Ustadz Anwar. Ustadz Anwar yang waktu itu datang menjenguk Pak D Husni pun sempat bertanya tentang sakit apa yang diderita oleh Pak D Husni. Akan tetapi Pak D Husni yang merasa bingung pun kala itu hanya menjawab kalau dia sendiri tidak tahu. Pak Husni pun lalu bercerita kalau pada awalnya ia baik-baik saja, dan ia sebelumnya juga masih menebang bambu yang sudah dipesan oleh keponakannya yaitu Rudi. Akan tetapi Pak Ustadz Anwar di sini sedikit terkejut setelah Pak Husni bercerita kalau bambu yang ia tebang adalah bambu yang berasal dari area pemakaman sesuai dengan pesanan dari bosnya Rudi. Setelah menebang bambu itulah ia pun mulai merasakan keanehan pada badannya. Dan setelah mendengar semua penjelasan dari Pak D Husni, Pak Ustadz pun sempat meminta segelas air putih yang sesaat kemudian 1 gelas air putih itu pun dibacakan doa. Lalu Pak Ustadz menyuruh Pak D Husni untuk meminumnya. Meskipun setelah meminum air tersebut sakit yang dialami Pak D Husni pun tidak langsung sembuh, hampir 2 hari sekali Ustadz Anwar datang menemui Pak Husni untuk sekedar memberikan air putih yang sudah ia bacakan doa, yang mana pada akhirnya penyakit Pak Husni pun benar-benar sembuh. Akan tetapi di hari terakhir kedatangan Ustadz Anwar ke tempat Pak D Husni, ia pun menitipkan sesuatu kepada Pak D Husni untuk diberikan kepada Rudi, yaitu kertas raja. Karena Ustadz Anwar merasakan ada yang tidak beres dengan tempat kerjanya Rudi dan berharap dengan raja pemberiannya itu Rudi akan terhindar dari mara bahaya. Mendengarkan penjelasan dari Pak D Husni, Rudi pun kian ragu untuk melanjutkan bekerja di warung sate milik Pak Nur. Meskipun ia sendiri sudah diberikan pegangan raja oleh Ustadz Anwar, dan sepulangnya dari rumah Pak Husni, Rudi pun lalu terus berpikir apakah ia akan melanjutkan bekerja atau akan keluar. Sementara itu, ayah dan ibunya sendiri yang dimintai pendapat menyerahkan semua keputusan itu kepada Rudi. Dan akhirnya siang itu, Rudi yang sedang berada di dalam kamar dan rebahan di tempat tidurnya pun memutuskan untuk melanjutkan bekerja kembali sampai gajian bulan ini. Setelah itu, ia akan keluar. Hari pun berlalu. Pagi itu, Rudi pun lalu berpamitan kepada kedua orang tuanya untuk berangkat kembali ke tempatnya bekerja.
Meskipun kemarin ia izin cuti 2 hari, entah kenapa pagi itu Rudi yang baru saja sehari berada di rumah sudah merasakan jenuh karena hanya terus berdiam diri di dalam rumah. Dan ia pun selalu kepikiran akan pekerjaannya, sehingga ia pun lalu memutuskan untuk berangkat pagi itu juga dan akan langsung kembali bekerja. Tanpa kembali ke kosannya terlebih dahulu, siang itu Rudi yang dari rumah pun langsung menuju ke warung sate tempatnya bekerja. Loh, katanya mau cuti 2 hari, tanya salah satu teman Rudi yang juga bekerja di warung sate milik Pak Nur. Gak jadi, sehari gak ketemu kamu, wah rasanya kangen, jawab Rudi yang lalu disusul tawa dari mulutnya. Siang itu pun Rudi kembali bekerja seperti biasanya. Sampai pada malam harinya, Rudi yang kala itu sedang sibuk membungkus sate pesanan salah satu pelanggan pun dikejutkan dengan apa yang kala itu ia lihat, di mana ia melihat ada sosok genderuwo berbadan besar sedang berdiri di samping temannya yang sedang membakar sate. Bahkan terlihat sosok genderuwo tersebut sesekali meniup jejeran sate yang sedang terpanggang di atas bara api tersebut. Di tengah rasa takutnya melihat penampakan itu, Rudi pun dibuat heran di mana temannya yang membakar sate tersebut masih terlihat tenang dan biasa-biasa saja, seolah-olah ia tidak melihat sosok genderuwo yang ada di hadapannya itu. Rudi yang kemudian beranjak dari duduknya itu dan hendak memanggil temannya itu, kembali dikejutkan dengan penampakan sosok genderuwo lain yang terlihat sedang berdiri di hadapan salah satu pelanggan yang sedang makan. Bahkan terlihat sosok genderuwo bermata merah itu dengan lidah panjangnya menjilati sate-sate di piring yang ada di hadapan si pelanggan. Melihat hal itu, kali ini Rudi pun dengan spontan mengucapkan istighfar, yang dimana hal itu membuat para pelanggan yang ada di sana dan juga teman-teman Rudi pun melihat ke arahnya. Dan tidak hanya orang-orang di sana, bahkan kedua sosok genderuwo itu pun juga ikut melihat ke arah Rudi dengan tatapan tajam, mata berwarna merah yang seakan-akan kedua genderuwo itu marah pada Rudi. Ada apa sih, Rud? Tanya wanita parubaya yang juga merupakan teman Rudi yang sedari tadi sedang mengiris bumbu sate yang duduk di sebelahnya. Sejenak Rudi pun terdiam. Nggak, nggak apa-apa kok, jawab Rudi sedikit gelagapan. Dan sesaat setelah Rudi memalingkan pandangannya, kedua sosok genderuwo itu pun kini sudah tidak terlihat lagi. Malam itu adalah pertama kalinya Rudi melihat penampakan makhluk halus, sehingga penampakan sosok genderuwo yang sangat mengerikan itu pun terus melekat di pikirannya. Malam itu Rudi yang sampai di kosannya bahkan tidak bisa tidur dikarenakan ia teringat terus akan sosok genderuwo yang baru saja ia lihat. Setelah menjelang subuh barulah ia pun lalu bisa memejamkan matanya. Dan pagi itu Rudi memutuskan untuk tidak berangkat bekerja dan memilih beristirahat di dalam kamar kosnya. Hari itu berlalu. Rudi pun kini harus kembali bekerja, dan sebelum berangkat ia pun sempat berdoa semoga saja hari ini ia tidak lagi melihat sosok penampakan yang sangat mengerikan seperti hari kemarin. Akan tetapi pagi itu Rudi yang baru saja sampai di warung sate tempat ia bekerja, ternyata ia pun sudah ditunggu oleh Pak Nur, bosnya. Pak Nur pun segera mengajak Rudi masuk ke dapur dan berkata kalau ia ingin bicara empat mata dengannya. Rudi yang merasa heran hanya bisa menuruti ajakan dari bosnya tersebut. Sesampainya di dapur, Pak Nur pun langsung mengeluarkan sebuah amplop dari dalam saku bajunya dan memberikannya kepada Rudi. Maaf bos, ini amplop apa ya? Tanya Rudi penuh keheranan. Ini gaji kamu. Mulai saat ini kamu tidak usah bekerja di sini lagi, jawab Pak Nur dengan wajah yang terlihat marah. Rudi kala itu sempat bertanya-tanya kenapa tiba-tiba ia dipecat begitu saja. Pak Nur pun beralasan kalau akhir-akhir ini Rudi sering tidak masuk kerja dan juga sering bermalas-malasan. Mendengar penjelasan dari bosnya itu, Rudi sebenarnya ingin membantah semua tuduhan itu karena baru saja kemarin ia tidak masuk kerja tanpa izin terlebih dahulu. Sedangkan 2 hari yang lalu ketika ia pulang, ia sudah meminta izin langsung kepada Pak Nur dan ia pun pergi setelah dia mendapatkan izin. Dan sementara tuduhan jika ia sering bermalas-malasan itu jelas tuduhan tanpa dasar, karena Rudi sendiri tahu kalau ia sudah bekerja dengan sangat baik seperti sebelum-sebelumnya. Akan tetapi hal itu urung ia ungkapkan.
Dikarenakan sedari kemarin Rudi memang sudah berencana untuk berhenti bekerja di warung sate tersebut. Pada akhirnya, pagi itu Rudi pun menerima pemecatan terhadap dirinya dan langsung pergi meninggalkan warung makan milik Pak Nur. Dalam perjalanan pulang ke tempat kos-kosannya, Rudi pun berpikir, apakah mungkin ia dipecat karena kemarin melihat sosok genderuwo yang ada di warung sate tersebut? Lalu, dari mana Pak Nur tahu sedangkan Rudi sendiri tidak pernah bercerita kepada siapapun soal penampakan yang Rudi lihat kemarin? Sedangkan kemarin Pak Nur sendiri tidak ada di sana. Meskipun beberapa pertanyaan itu terus mengisi kepalanya, akan tetapi Rudi pun yakin kalau Pak Nur memanglah berjualan sate dengan cara yang tidak wajar. Dan Rudi pun yakin kalau sosok-sosok genderuwo tersebutlah yang membuat warung sate milik Pak Nur selalu ramai. Singkatnya, setelah Rudi tidak bekerja lagi di warung makan milik Pak Nur itu, Rudi kini mulai mencoba beberapa pekerjaan baru. Mulai dari bekerja di pabrik, toko sembako, hingga akhirnya menjadi kuli proyek. Dan setelah 3 tahun berlalu, Rudi yang kebetulan waktu itu bekerja menjadi kuli proyek mendapatkan sebuah pekerjaan di Yogyakarta yang tempatnya tidak terlalu jauh dari warung sate tempat dulu ia pernah bekerja di sana. Rudi yang waktu itu baru saja gajian pun menyempatkan cuti 1 hari untuk sekedar menemui temannya selama bekerja di sana. Sekalian ia ingin melihat perkembangan warung sate milik Pak Nur, mantan bosnya itu. Akan tetapi, sesampainya di sana, Rudi pun merasa bingung. Di mana warung sate tersebut? Karena sekarang sudah tidak ada lagi dan berganti menjadi butik pakaian. Rudi pun sempat berpikir, apa mungkin Pak Nur sengaja mengganti usaha warung satenya itu menjadi usaha butik? Rudi yang penasaran pun akhirnya menghampiri tukang parkir yang berjaga di depan butik tersebut. Rudi lalu bertanya, siapakah nama pemilik butik itu? Dan pemuda tukang parkir itu pun menjawab jika pemilik butik ini adalah Bu Eva. Sedangkan ketika Rudi menanyakan tentang warung sate milik Pak Nur, tukang parkir itu pun terlihat kebingungan. Dan ia pun lalu menjawab kalau tidak tahu menahu terkait soal warung sate yang Rudi maksud. Karena yang ia tahu sudah hampir 2 tahun butik ini buka. Dan sampai sekarang Rudi pun tidak pernah tahu lagi bagaimana kabar Pak Nur dan juga warung sate miliknya. Apakah semakin berkembang dan membuka usaha di tempat yang baru? Atau mungkin justru malah jatuh bangkrut sehingga warung sate itu pun dijual dan dibeli orang lalu kemudian membuka usaha butik ini? Selesai. Wow, luar biasa, kisah yang sangat luar biasa dan pesugihan ya. Selalu menarik untuk dibahas, tapi ini pesugihan yang dilakukan Pak Nur ini memang belum dibuktikan ya. Maksudnya secara detailnya belum dibuktikan, tapi melalui kejanggalan-kejanggalan yang terjadi yang sudah Rudi jalani ya selama bekerja di warung sate itu memang mengarah sekali ke arah sana. Jadi ya, tusuk satenya itu harus didapat dari bambu yang ada di area pemakaman. Bahkan para pembuat tusuk satenya itu tahu apakah ini bambu yang berasal dari pemakaman apa bukan. Jadi luar biasa ya. Ya, dan alhamdulillahnya Rudi pun keluar dari situ hingga terhindar lagi dari hal-hal yang tidak baik ya. Dan ini kisah nyata ya teman-teman, dan kisah nyata ini ditulis oleh salah satu penulis muda berbakat asal Purwodadi, yaitu Mas Oji Pamungkas. Wow, Mas Oji Pamungkas, terima kasih, kisahnya sangat luar biasa. Ditunggu lagi ya kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga kisah ini bisa menghibur para teman-teman pecinta penikmat horor, lebih khususnya kepada para subscriber dari Extreme Movie. Banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah ini ya. Dan silakan buat teman-teman lain mungkin yang punya komentar terkait kisah yang barusan dibawakan, bisa dituliskan di kolom komentar. Dan ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan ya. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat yang suka dengan videonya, silakan bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, dan bisa juga ya di-share link videonya ini ke teman-temannya atau ke saudara-saudaranya agar yang lain juga bisa ikut terhibur. Dan buat yang belum subscribe, silakan diklik tombol merah subscribe-nya, dan jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan saya masih tertarik untuk membahas tentang pesugihan warung makan ya. Jadi
kok sebegitunya ya orang pengen demi harta sampai rela, itu kan pasti akan memakan tumbal. Dan gimana sih kita makan sate yang bekas dijilatin sama genderuwo. Ya semoga saja ya Pak Nur dibukakan pintu hatinya, disadarkan sehingga tidak meneruskan pesugihan tersebut. Dan kalau warung makan yang sudah punya nama terus dijalankan dengan baik, ya mudah-mudahan bisa hasilnya juga baik ya. Itu aja sih mungkin. Buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor, silakan yang berdasarkan dari pengalaman pribadi, kisah nyata, silakan boleh dikirimkan ke kita ke nomor telepon 0878 4509 4752. Kami ulangi 0878 4509 4752. Bebas ya, mau dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman juga boleh, intinya senyamannya teman-teman aja. Dan buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum kami bawakan, harap bersabar ya, karena memang harus melewati proses penggarapan dulu. Apabila nanti sudah selesai digarap, kami kembalikan lagi. Jika memang sudah oke, baru akan kami bawakan. Ya, jadi insya Allah kami akan membawakan keseluruhan satu persatu. Dan sekali lagi kami ingatkan untuk channel kami itu ada 3, yaitu adalah Ilo Extreme yang upload setiap jam 1 siang, lalu ada Extreme Movie yang kami upload di setiap jam 7 malam, lalu terakhir ada Ilo Bercerita yang kami upload di setiap jam 10 malam. Jadi hanya ada 3 channel kita, dan itu kami upload setiap harinya. Dan pastikan bahwa jika ada video channel lain ya yang mengupload video kami, itu berarti bukan dari channel kita. Dan karena kami tidak pernah mengupload video yang sudah kami upload dari channel kami. Jadi misalkan dari video dari Extreme Movie tidak mungkin kami upload lagi di Ilo Bercerita ataupun sebaliknya. Jadi itu teman-teman ya. Dan di akhir kata saya mengucapkan permohonan maaf apabila ada kesalahan saya dalam berkata-kata, atau mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah horornya, yang pasti tidak kalah serunya, masih bersama saya Ilo di Extreme Movie. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.